إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Berbahagialah wahai kaum muslimin, mukminin di hari raya Idul Fitr, karena memang demikianlah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan dipraktekkan oleh para sahabatnya. Dan inilah hari raya yang dibangun di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya tidaklah orang beriman merayakan hari rayanya kecuali setelah menyempurnakan ibadah. Setelah selesai 30 hari berpuasa atau 1 bulan berpuasa di bulan Ramadan, diakhiri dengan Idul Fitr, kita kembali makan dan minum. Al-Fitru yawma yuftirun nas wal adha yawma yudhahun nas. Yang dinamakan dengan Idul Fitr, yaitu kita kembali makan dan minum, adalah tatkala masyarakat kaum muslimin, satu negeri, satu bangsa kembali makan dan minum sebagai bentuk syukur dan juga sebagai bentuk berakhirnya ibadah yang mereka lalui. Demikian juga Idul Adha, tatkala mereka telah selesai wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian menuju Mina, kemudian melempar jumrah Aqabah, dan selanjutnya di tanggal 10 itulah mereka merayakan Idul Adha. Sebagian kaum muslimin menyembelih binatang-binatang kurban di waktu duha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Inilah hari raya yang jarang orang memahami. Kita harus merayakannya dengan syukur dan juga merayakannya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Agar kalian memenuhi bilangan kewajiban kalian berpuasa, dan agar kalian membesarkan nama Allah, sehingga kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebagai bentuk syukur dan takzim kita kepada Allah terhadap hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjalaninya dengan imanan wahtisaban, dengan keimanan bahasanya itu adalah diwajibkan, dan juga berharap pahala, padahal amalan-amalan itu adalah amalan-amalan sir, amalan-amalan yang kita bisa berbohong. Kita mengatakan puasa padahal kita tidak berpuasa, tetapi kita menjalaninya karena iman dan ihtisab. Kemudian Allah SWT mengatakan la'allakum tashkurun, semoga kalian menjadi hamba Allah yang bersyukur. Sidang salat Id rahimani wa rahimakumullah, ada hal yang penting yang dicontohkan oleh para nabi, para rasul, para sahabatnya, dan orang-orang saleh. Tatkala mereka menunaikan ibadah adalah al-ilhah, mereka merengek, menangis, jiwa mereka berguncang. Karena demikian mereka merasakan kelezatan yang paling lezat daripada kehidupan dunia yang mereka jalani adalah tatkala mereka menghambakan kepada Zat pemilik semuanya, termasuk pemilik dirinya, pemilik apa yang dia makan, apa yang dia pakai. Maka tatkala dia menghambakan kepadanya, itulah kebahagiaan yang mereka rasakan. Sehingga tatkala Allah memerintahkan mereka untuk menyempurnakan ibadah, yang ada pada mereka adalah ketakutan
kekhawatiran kalau sampai Allah tidak menerima ibadah kita. Ingatlah ibadallah, di dunia ini tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun, apalagi selain nabi dan rasul, yang diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Ialah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama anaknya, satu-satunya dalam catatan sejarah. Sebagaimana juga Isra dan Mi'raj, hanya Nabi kita satu-satunya dalam catatan sejarah. Sampai bumi digulung, langit dihancurkan, hanya mereka lah yang bisa melakukannya. Dan itulah dengan apa yang Allah kehendaki. Ini adalah ibadah yang besar. Tapi ingat, tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam, idh rafa'a Ibrahim qawa'ida wa Ismail wa qala rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah peristiwa tatkala Nabiullah Ibrahim telah meninggikan bangunan Ka'bah dan juga Ismail. Ini adalah tugas yang hanyalah dengan keimanan. Karena kalau kita lihat geografi waktu itu, tanpa penduduk, tanpa air, di keadaan yang tidak masuk akal, inilah yang namanya ibadah. Allah yang menentukan. Tetapi Ibrahim alaihissalam membangunnya, dibantu anaknya Ismail, tentunya dengan susah payah. Kita juga bisa membayangkan bagaimana susah payahnya di dalam mencari batu, di dalam mengangkatnya. Tidak digaji, tidak ada harapan apapun. Tetapi setelah selesai apa yang dikatakan, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah dari kami. Tentunya permohonan yang demikian ini bukan permohonan yang tanpa hati, tanpa jiwa yang bergetar, tanpa inangan air mata. Karena sesungguhnya beliau kemudian mengatakan, innaka antas sami'ul alim, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mendengar. Entah berapa tetesan air mata yang tertetes oleh Ibrahim dan juga Ismail, sehingga beliau pun menginginkan Allah mendengarnya dan menyebut nama Allah As-Sami', Zat yang Maha mendengar, yang mendengar detikan-detikan hati manusia. Dan juga Zat yang Maha Alim, Zat yang Maha mengetahui daun yang kering dari daun yang basah tatkala jatuh, mengetahui kapan bayi itu lahir, mengetahui perkara yang belum terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Disebut nama itu karena ketakutan yang luar biasa. Inilah ibadallah, keadaan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah sangat berbeda dengan keadaan kita. Sehingga ada seorang ulama mengatakan, inilah Nabi Ibrahim. Dia menangis, merengek dengan amalan ibadah yang demikian besar, membangun Ka'bah. Bagaimana dengan kita? Karena ini adalah amalan satu-satunya. Ibadallah, sidang salat Id rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga tatkala Imran sedang mengandung bayi, karena sebelumnya dia meyakini bahwasanya dirinya adalah aqim, tidak bisa mengandung. Tetapi tatkala dia bisa mengandung, kemudian dia bernazar kepada Allah, ini nazartu ma fi batni muharrara, ya Allah, aku bernazar ya Allah dengan apa yang Engkau berikan kepadaku dari keturunanku ya Allah. Muharrara, dibebaskan dari sebuah mimpi yang kebanyakan manusia bermimpi. Anaknya akan jadi ini, akan jadi itu, akan mengirimi ini dan mengirimi itu. Dibebaskan dari itu semuanya. Anaknya akan disiapkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Tetapi apa dengan amalan yang besar ini? Dia mengatakan, Rabbana, ya Allah, Tuhan kami, ya Allah,
Taqabbal minni, terimalah dari aku ya Allah. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang mendengar dan Maha mengetahui. Inilah ibadat Allah, kemakmuran, kemuliaan yang jarang dipikirkan oleh ahli dunia. Di saat ahli dunia berpikir bagaimana memakmurkan dunia, tetapi mereka lupa Allah. Dan tempatnya hamba-hamba Allah pun terimbas, mengalami kesulitan. Ada sebagian di antara mereka bunuh diri. Padahal dulu Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam di tempat yang tandus, tidak ada penduduk, dalam keadaan hanyalah iman kepada Allah, dia melakukan ini semuanya. Apa yang terjadi kemudian ini, wahai ibadallah? Akhirnya manusia berkumpul di sekitar Ka'bah dan air Zam-Zam terus mengalir sampai akhir perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam mampu berkorban dengan 1000 onta. Inilah ibadallah. Kekayaan itu milik Allah, kemuliaan itu milik Allah, dan Allah Maha mampu untuk memberikannya. Cuma Allah menuntut engkau beribadah dengan jujur kepada-Nya. Sehingga di sini ibadah Allah, seorang sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, jikalau aku yakin satu salatku diterima oleh Allah, ahabbu ilayya, lebih aku cintai daripada aku memiliki mil'u dhahaban, memiliki sepenuh bumi emas. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin, karena sesungguhnya Allah menerima amalan itu hanyalah dari orang yang bertakwa. Maka di hari-hari ini sesungguhnya hari berkeping-kepingnya hati kita, hancurnya hati kita. Apakah ibadah kita diterima oleh Allah, ataukah hancur sebelum berakhirnya Ramadan, atau bahkan hancur setelah selesai Ramadan, sehingga menjadi satu tahniah, satu ucapan selamat di hari raya. Apa yang dikatakan sama hamba Allah, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, semoga Allah menerima dari kami dan juga kalian dari amalan yang saleh. Itu merupakan jeritan hati dari apa yang ada di dada-dada hamba-hamba Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar. Ibadallah, ada satu ayat di dalam surah Al-Mu'min, Allah SWT mengatakan, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka diberi, tetapi hati mereka berguncang, ketakutan. Akhirnya Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya tentang tafsir ayat ini. Alladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun, apakah yang ketakutan ini adalah orang-orang yang meminum khamr dan mencuri? Karena umumnya orang yang akan dihadapkan dengan azab adalah mereka yang hanyut dalam maksiat. Tatkala berhadapan dengan Allah, ternyata jawabannya bukan. Laisa kadzalik ya binta Siddiq, bukan seperti itu wahai binti Siddiq. Itu adalah ayat yang Allah berikan kepada mereka yang berpuasa, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang beribadah. Sehingga orang-orang yang beribadah kepada Allah sejatinya karena hati mereka merasa sedih, merasa hancur, merasa takut. Kalau ibadah mereka tidak diterima oleh Allah, kalau Allah tidak ridha kepada mereka, di sini terjadi perbedaan sudut pandang. Sehingga orang-orang yang enggan beribadah mengatakan kepada orang-orang yang suka ibadah,
engkau adalah orang-orang yang sok suci, tidak mau bergaul, tidak butuh manusia, padahal mereka itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Maka disinilah ibadallah, tatkala kita kehilangan rasa takut, amalan kita tidak diterima oleh Allah, justru ketakutan yang harus ditimbulkan pada kita, jangan-jangan amalan kita tidak diterima. Dan di sini ibadallah, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan, tidak memberitahukan apakah amalan kita diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita terus-menerus bertaubat kepada-Nya, supaya kita terus-menerus takut kepada-Nya, supaya kita jangan meninggalkan taubat, supaya kita jangan meninggalkan ibadah, dan supaya kita terus memohon, menerima dari segala apa yang Allah tentukan kepada kita menjadi kebaikan dan hikmah yang sangat besar. Ibadallah, tatkala kita menyaksikan di dunia ini ada orang-orang yang dituhankan, orang-orang yang dikultuskan, orang-orang yang seakan-akan suci, seakan-akan dirinya berpadu antara Tuhan dengan manusia, karena mereka merasa amalannya diterima. Karena merasa amalannya diterima, sehingga manusia pun kalau bertobat kepadanya, kalau mengadu kesalahan kepadanya, sehingga tatkala mati kuburannya pun dipinta. Ini diantara dampak ketidaktahuan bahwasanya tidak ada yang tahu di antara manusia amalannya diterima ataupun ditolak. Ini hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala ingin menyetop keluarnya manusia dari fitrah dengan tidak diberitahukan apakah amalan kita diterima atau ditolak. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ciri-cirinya apabila amalan kita diterima, maka ada rasa lega kita di dalam beribadah, ada semangat baru kita di dalam beribadah, ada keinginan lagi untuk kita beribadah. Tetapi tatkala amalan itu ditolak, maka tidak ada dampak yang membekas yang demikian dalam, sehingga keinginan untuk kembali membaca Al-Quran, untuk kembali tahajud, untuk kembali beramal soleh sebagaimana di bulan Ramadan tidak menjadi jeritan hatinya dan menjadi sesuatu yang dilupakan. Ini khawatir amalannya tidak diterima. Ini di dunia, sedangkan kalau di akhirat tentunya sudah nampak ada di antara manusia yang digiring ke surga dan yang lainnya digiring ke neraka. Maka disinilah ibadallah, sebelum kita memasuki bulan baru, bulan Syawal, para ulama biasa memberikan nasihat kepada kita. Yang pertama, tetap kita harus menjaga amalan, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Ramadan yang satu bulan kita perjuangkan dengan ibadah, itu jangan dihancurkan. Jangan seperti wanita yang menenun di pagi hari dengan merusaknya siang hari, tetapi dijaga. Sehingga di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan ahabbul a'mal ila Allah dawam, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang langgengnya. Dalam satu riwayat wa in qalla walaupun sedikit, karena gejolak manusia tatkala sedang semangat beribadah dia akan meningkat tinggi, dan tatkala kehilangan semangat pun akan dia tinggalkan. Sedangkan yang Allah maukan terus, baik dalam keadaan bergejolak, semangat ibadahnya dia pertahankan, tatkala turun dia juga pertahankan, sehingga ibadahnya terus tanpa henti. Dan ini yang lebih berat. Kemudian yang kedua, ibadallah, usikum wa nafsi Allah faqad fazal muttaqin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita dituntut untuk bersyukur, dan bentuk syukur adalah dengan menjaga ibadah dan terus beribadah. Sebagaimana Rasulullah SAW di luar Ramadan, beliau beribadah tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Tatkala ditanya kenapa ini dilakukan, karena beliau ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur.
Kemudian yang ketiga, ibadallah yang hendaknya kita jaga, hendaknya senantiasa kita jangan lupa mengerjakan tahajud. Tahajud di luar Ramadan, tarawih di dalam Ramadan. Tatkala Abdullah bin Umar disampaikan hadis ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, "Ni'mar rajul Abdullah idza aqama al-lail." Sebagus-bagus pemuda adalah Abdullah tatkala dia mau tahajud. Maka setelah itu beliau tidak pernah meninggalkan waktunya untuk tanpa tahajud di setiap malamnya. Dan sesungguhnya tahajud adalah da'bus salihin, menjadi kebiasaan orang salihin. Dan sesungguhnya tahajud adalah kewibawaan dan yang menjadikan takutnya syaitan tatkala bertemu dengannya dan sebagai perlindungan Allah. Dan sesungguhnya tahajud lebih lezat dari kelezatan yang ada di dunia ini, sehingga Rasulullah SAW mengatakan waju'ila qurratu aini fi shalah wa hubbuka ila dunya wa nisa. Dan Allah jadikan rasa cinta kepadaku salat, dan dibikin rasa senang dari dunia kalian minyak wangi dan juga wanita. Tahajud jangan ditinggalkan. Tatkala seseorang meninggalkan tahajud, maka bersiap-siaplah problem akan senantiasa mendatangi dirinya sini berganti tanpa bosan. Tatkala dia bertahajud, maka problem-problemnya siap-siap berpamitan satu persatu tanpa tersisa. Kemudian berikutnya ibadah Allah yang hendaknya jangan kita tinggalkan adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Allah SWT mengatakan, qala Rasul ya Rabbi inna qawmi ittaqadu hadzal Qur'ana mahjura. Tatkala Rasul mengatakan Allah, ya Rabbi, wahai Allah, sesungguhnya kaumku telah meninggalkan Al-Quran, meninggalkan membacanya, meninggalkan tadabburnya, dan meninggalkan di dalam berhukum dengannya. Ini doa Rasul mengadu kepada Allah, dan ini menjadi kenyataan, maka jangan kita termasuk di dalamnya. Berikutnya yang terakhir atau yang sebelum terakhir, berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana lahu kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan, itu seperti puasa 1 tahun penuh. Kalau di negeri-negeri lain seperti di Yaman, sehabis tanggal 1 kita merayakan sholat Id, tanggal 2-nya serempak mereka berpuasa 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan kembali Ramadan berulang di bulan yang berbeda, tetapi suasananya sama dengan puasa yang berbeda, puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka kita di negeri kita ini, kita upayakan kita berpuasa. Dan di negeri kita ini, tatkala kita bepergian melancong Mesir, maka waspadai Mesir-Mesir yang merontokkan amalan kita. Karena berapa banyak Mesir-Mesir yang dikunjungi oleh saudara kita kaum muslimin, seperti upaya merontokkan amal soleh yang mereka lakukan tatkala mereka di bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah kita hendaknya gesit di dalam beramal saleh, karena itu merupakan hasil daripada puasa kita di bulan Ramadan. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Abu Hurairah yang dikeluarkan Imam Bukhari, mara rajulin bi husnin syaukin, tatkala ada seseorang lewat, kemudian dia menjumpai ada batang yang berduri, fa akhara, kemudian disingkirkan, fa syakara lahu, kemudian Allah berterima kasih atas perbuatannya ini, karena dia menyingkirkan ranting yang berduri, fa ghafara lahu, maka Allah mengampuni. Ini hal yang kecil. Bagaimana hal-hal yang besar? Maka semoga Allah menjadikan kita menjadi orang yang gercep di dalam kebersihan kamar kita, rumah kita, halaman kita, masjid kita, termasuk badan kita, pakaian kita, pikiran kita. Apalagi hal-hal yang besar seperti tadarus, puasa, zikir, wirid, taklim, ataupun yang lainnya. Inilah ibadah Allah yang bisa Taufik sampaikan dalam khutbah kita kali ini pada tahun 1447 Hijriah. Semoga amalan ibadah kita diterima. Taqabbalallahu minna wa minkum.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا ولا تسلط ظلمنا ولا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم احفظ بلادنا اللهم احفظ بلادنا وانصر جنودنا واجعل ولاة أمورنا الصالحين واجعل ولاة أمورنا الصالحين واجعل ولاة أمورنا الصالحين. والله أعلم بالصواب. أقول قولي هذا أستغفر الله لكم ولكم العالمين والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو احنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أيلا